Pernah nggak kamu duduk sendirian di rumah? Bukan capek fisik, tapi capek pikiran. Padahal rumah ini hasil kerja keras kamu. Beli dengan susah payah, bangun dengan harapan besar. Atau mungkin KPR puluhan tahun. Tapi anehnya, rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, malah terasa hambar. Bukan jelek, bukan rusak, bukan kekurangan fasilitas, tapi nggak nyaman. Dan lebih aneh lagi, kita sering nggak berani bilang ini ke siapapun. Karena takut dibilang kurang bersyukur, atau rumahmu bagus, banyak yang pengen di posisi kamu. Padahal yang kamu rasakan itu nyata. Dan di video ini, aku mau ngajak kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena seringkali, masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada di cara kita memahami rumah sejak awal. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah sering kita anggap sebagai tujuan akhir. Punya rumah berarti hidup aman. Punya rumah bagus berarti hidup berhasil. Tanpa sadar, rumah berubah dari kebutuhan menjadi simbol pencapaian. Kita mengejar rumah dengan logika angka, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, harga. Namun kita lupa bahwa rumah tidak hanya dihuni tubuh, tetapi juga pikiran dan emosi. Di rumah, kita bangun pagi dalam kondisi paling jujur, belum siap menghadapi dunia, belum memakai peran apapun. Karena itu, rumah yang tidak selaras akan terasa melelahkan, bukan karena fisik, tetapi karena mental. Rumah seharusnya menjadi ruang pulih, tempat melepaskan tekanan, tempat hidup berjalan apa adanya. Ketika rumah gagal menjalankan fungsi itu, yang tersisa hanyalah bangunan. Berdiri kokoh, terlihat baik, namun tidak benar-benar terasa sebagai rumah. Rumah dibangun untuk tamu, bukan untuk penghuni. Banyak rumah terlihat rapi, bersih, dan tertata. Sekilas tidak ada yang salah. Tapi setelah ditinggali, rumah seperti ini sering terasa kaku. Bukan karena desainnya buruk, bukan karena materialnya murah, melainkan karena sejak awal rumah ini dibangun untuk menyenangkan orang lain. Ruang tamu dibuat paling luas dan paling rapi, sementara ruang keluarga yang dipakai setiap hari justru dibuat sekadarnya. Kamar dipersempit, dapur dipinggirkan, area santai dikorbankan. Karena ruang-ruang itu dianggap tidak terlihat, padahal justru di sanalah hidup benar-benar berjalan. Bangun pagi, pulang capek, duduk diam, dan melepas lelah. Ketika rumah lebih sibuk memikirkan tamu, penghuninya perlahan kehilangan ruang untuk dirinya sendiri. Masuk rumah harus hati-hati, harus rapi, harus terkontrol. Rumah berubah dari tempat pulang menjadi tempat menjaga sikap. Dan disitulah rasa tidak nyaman mulai tumbuh, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Hal yang tidak terlihat, tapi paling melelahkan. Ada rumah yang kelihatannya baik-baik saja, tapi entah kenapa cepat membuat penghuninya lelah. Bukan karena aktivitasnya berat, melainkan karena rumah itu tidak mendukung tubuh dan pikiran. Cahaya terlalu kurang atau terlalu silau. Udara tidak mengalir dengan baik. Suara dari luar terus masuk tanpa jeda. Hal-hal ini jarang diperhatikan saat memilih rumah, karena tidak langsung terlihat di foto atau brosur. Padahal dampaknya terasa setiap hari. Rumah yang panas membuat emosi lebih mudah naik. Rumah yang gelap membuat suasana hati cepat turun. Rumah yang pengap membuat tubuh cepat tegang. Ini bukan soal selera desain. Ini respon alami manusia terhadap lingkungan. Ketika rumah tidak memberi ruang bernapas, penghuninya akan terus beradaptasi, sampai akhirnya lelah tanpa tahu penyebabnya. Dan rasa lelah itu sering disalahartikan sebagai masalah pribadi, padahal akarnya ada pada ruang tempat kita hidup. Memaksa rumah terlihat mahal. Banyak rumah terlihat mewah di pandangan pertama, tapi terasa sempit saat benar-benar ditinggali. Ini sering terjadi ketika rumah dipaksa terlihat mahal, tanpa mempertimbangkan ruang gerak penghuninya. Furnitur terlalu besar untuk ukuran ruangan. Material dipilih karena tampilan, bukan fungsi.
Plafon dibuat tinggi, tapi ruang terasa penuh. Semua tampak indah secara visual, namun melelahkan saat digunakan setiap hari. Ruang gerak berkurang, barang sulit disimpan. Setiap sudut terasa padat. Rumah yang seharusnya memudahkan hidup justru menuntut penyesuaian terus-menerus. Dan ketika kita harus terus menyesuaikan diri, rumah perlahan berubah dari tempat istirahat menjadi sumber kelelahan yang tidak terlihat. Rumah tidak disiapkan untuk perubahan hidup. Banyak rumah terasa pas saat pertama kali ditempati, namun perlahan mulai terasa sempit dan tidak nyaman. Bukan karena rumahnya menyusut, melainkan karena hidup penghuninya berubah. Anak bertambah, pola kerja berubah, kebutuhan ruang ikut bergeser. Sayangnya, banyak rumah dibangun tanpa memikirkan perubahan itu. Ruang yang awalnya cukup menjadi terasa memaksa. Fungsi ruangan saling bertabrakan. Akhirnya rumah dipenuhi kompromi. Meja kerja di sudut sempit, barang menumpuk tanpa tempat. Aktivitas saling mengganggu. Rumah yang tidak fleksibel membuat penghuninya terus menyesuaikan diri. Dan penyesuaian kecil yang terjadi setiap hari, jika dibiarkan, akan berubah menjadi rasa tidak betah yang sulit dijelaskan. Lingkungan yang pelan-pelan menguras mental. Rumah bisa direnovasi, tapi lingkungan hampir tidak bisa diubah. Banyak orang merasa rumahnya tidak nyaman, padahal masalahnya bukan pada bangunan, melainkan pada sekitarannya. Suara kendaraan yang tidak pernah berhenti, akses yang selalu macet, parkir yang sering menimbulkan gesekan. Hal-hal kecil ini terlihat sepele, namun terjadi setiap hari. Dan apa yang terjadi setiap hari, pelan-pelan akan memengaruhi emosi. Pulang ke rumah bukan lagi momen tenang, melainkan fase transisi yang melelahkan. Ketika lingkungan tidak mendukung ketenangan, rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat pulang. Bukan karena penghuninya terlalu sensitif, tetapi karena ketenangan adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Rumah yang dibayar dengan ketenangan. Ada rumah yang terlihat nyaman, namun setiap bulan terasa menekan. Bukan karena rumahnya bermasalah, melainkan karena cara rumah itu dibayar. Cicilan terlalu besar. Ruang bernapas finansial semakin sempit. Setiap pengeluaran harus dihitung berulang kali. Rumah yang seharusnya memberi rasa aman, perlahan berubah menjadi sumber kecemasan. Setiap tanggal tertentu, pikiran mulai penuh. Bukan memikirkan rumah sebagai tempat pulang, tetapi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika beban finansial terlalu berat, rumah kehilangan makna emosionalnya. Bukan lagi tempat beristirahat, melainkan pengingat bahwa hidup harus terus dikejar tanpa henti. Dan dari situlah rasa tidak nyaman tumbuh, bukan karena bangunannya, tetapi karena tekanan yang menempel padanya. Rumah tidak selaras dengan gaya hidup. Banyak rumah terlihat ideal di atas kertas, namun terasa asing saat dijalani. Bukan karena rumahnya buruk, melainkan karena tidak selaras dengan gaya hidup penghuninya. Dapur besar, tapi jarang dipakai. Ruang keluarga kecil, padahal sering berkumpul. Kamar kerja tidak ada, padahal bekerja dari rumah. Rumah dibangun mengikuti gambaran umum, bukan kebiasaan nyata. Akibatnya, aktivitas sehari-hari terasa dipaksakan. Setiap ruang digunakan tidak sesuai fungsinya. Hidup berjalan dengan banyak penyesuaian kecil. Penyesuaian ini mungkin terlihat ringan, namun jika terjadi setiap hari, akan menguras energi tanpa disadari. Rumah yang tidak selaras membuat penghuninya selalu beradaptasi, bukan beristirahat. Dan ketika rumah gagal mengikuti hidup, yang terjadi adalah rasa tidak betah. Meski secara visual, semuanya terlihat baik-baik saja. 3 pertanyaan sebelum punya atau merenovasi rumah. Sebelum membeli atau merenovasi rumah, ada 3 pertanyaan sederhana yang sering dilewatkan. Pertama, bagaimana hidupmu dijalani setiap hari? Apakah sering di rumah, sering di luar, bekerja dari rumah, atau banyak aktivitas bersama keluarga? Kedua, bagaimana hidupmu 5 tahun ke depan?
Apakah akan ada anak, perubahan pekerjaan, atau anggota keluarga yang ikut tinggal? Ketiga, berapa batas aman finansialmu? Bukan angka maksimal yang bisa dipaksakan, tetapi angka yang masih memberi ruang bernapas. Tiga pertanyaan ini terlihat sederhana, namun menentukan apakah rumah akan mendukung hidup atau justru menjadi beban jangka panjang. Rumah yang tepat bukan yang paling besar, melainkan yang paling sesuai dengan kehidupan penghuninya. Ketika rumah dipilih dengan jujur, kenyamanan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicari di luar. Rumah dan rasa pulang. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Rumah yang tidak nyaman bukan selalu soal bangunannya. Seringkali, rasa tidak betah muncul karena rumah dibangun dengan asumsi yang keliru. Tentang bagaimana hidup akan dijalani, tentang apa yang dianggap penting. Rumah bisa terlihat baik di mata orang lain, namun tetap terasa asing bagi penghuninya. Dan itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa ada jarak antara rumah dan kehidupan yang sebenarnya. Rumah yang sehat bukan yang sempurna, bukan yang paling rapi, bukan yang paling mahal. Rumah yang sehat adalah rumah yang memberi ruang untuk hidup berjalan apa adanya. Tempat kita tidak perlu menyesuaikan diri terus-menerus. Tempat kita bisa merasa tenang tanpa alasan. Ketika rumah dan hidup akhirnya selaras, rasa pulang tidak perlu dicari. Ia muncul dengan sendirinya. Kalau kamu mendengar video ini sampai titik ini, besar kemungkinan kamu sedang berada di fase penting. Entah sedang berpikir membeli rumah, renovasi, atau sekedar mencoba memahami kenapa rumah yang kamu punya sekarang tidak terasa senyaman yang dibayangkan. Ingat satu hal sederhana, rumah bukan tentang siapa yang paling cepat punya, bukan tentang siapa yang terlihat paling berhasil. Rumah adalah tentang bagaimana kamu hidup di dalamnya. Kalau topik seperti ini relevan dengan hidupmu, jangan berhenti di video ini saja. Di channel ini, kita akan terus membahas rumah dari sisi yang jarang dibicarakan. Tentang keputusan, tentang kesalahan, dan tentang cara punya rumah dengan lebih tenang. Subscribe channel ini dan bagikan video ini ke orang yang sedang atau akan mengambil keputusan besar soal rumah. Karena semakin banyak orang paham, semakin sedikit yang harus menyesal di kemudian hari.